Ya, pemirsa. Ada satu lagi. Nah, ini Ibu Menko yang sudah ada di sini, begitu, politisi di PDIP juga yang sekarang berusaha untuk menyalurkan tenaganya begitu ya ke hal yang lebih spesifik begitu, Bu Puan. Paling tidak pertanyaan yang tadi saya tanyakan juga ke Pak Sofyan dan Mas Anies begitu, dan Pak Tejo juga, apa yang menjadi prioritas kemudian 100 hari pertama program dari Ibu Puan sendiri? Untuk saya dalam menjalankan atau mengemban amanah ini, saya tidak melihat bahwa suatu program itu harus kemudian ditentukan limitnya harus 100 hari atau berapa hari atau berapa tahun. Tapi yang pasti bagaimana kemudian program-program yang ditugaskan oleh Presiden nanti dalam sidang kabinet yang pertama itu kemudian bisa kemudian tetap berjalan dengan baik, kemudian diterima oleh rakyat dengan baik, dan tetap bisa dilanjutkan bukan hanya oleh pemerintahan ini tapi juga pemerintahan yang akan datang. Bagaimana kesinambungan semua program itu tidak hanya hari ini pemerintahannya siapa, kemudian dalam pemerintahan yang akan datang tidak dilaksanakan. Jadi yang kami inginkan adalah jangan kita kemudian terlalu berjanji akan suatu hal yang kemudian belum kita lakukan. Ini kan pelantikan saja masih dilakukan besok, kemudian apa yang menjadi penugasan khususnya itu masih akan dilakukan setelah Presiden memberikan arahannya. Jadi yang pasti amanah ini insya Allah akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Ibu Puan, saya ingin mendengar sedikit mungkin karena besok dilantik begitu, pandangan Ibu Puan sendiri terkait dengan pengembangan manusia di Indonesia itu seperti apa? Ya, yang pasti itu kan pengembangan manusia itu yang harus kita lakukan adalah SDM-nya. SDM-nya itu kan tentu saja bagaimana kemudian semua rakyat Indonesia ini dari SD sampai kemudian SMA bisa belajar sesuai dengan kualitas yang cukup merata dari Indonesia Timur sampai Indonesia yang ke bagian Barat. Itu kan sekarang satu hal yang cukup berat yang harus kita perjuangkan, bahwa kemudian belum seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati pendidikan secara merata. Yang kedua tentu saja sehat. Gimana kita mau belajar kalau kita nggak sehat? Jadi juga kesehatan itulah yang menjadi tugas utama kita, bahwa manusia-manusia Indonesia ini dalam mengembangkan cara berpikirnya itu ya tentu saja harus sehat jasmani dan rohani. Ibu, terakhir ini tidak hanya disiplin terkait dengan pengembangan manusia saja, tapi juga dengan kebudayaan Indonesia ini sendiri. Kalau terkait dengan kebudayaan seperti apa? Begitu cara kita tidak hanya mengembangkan, tapi juga menjaga begitu. Ya, nasionalisme itu yang harus kita kedepankan, bahwa kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia ini dengan kulturnya yang berbeda-beda, kita harus tetap menjaga rasa atau kekhasan dari kultur tersebut. Jadi biarpun sekarang ini zaman globalisasi, buat saya sangat penting lah rasa nasionalisme khususnya di bidang kebudayaan ini kita tetap pertahankan. Baik, terima kasih Ibu, selamat bekerja, selamat dilantik besok. Terima kasih Ibu Puan, selamat malam. Ya.